kalau memang ini teologi kalian, bertobatlah. Dan tolong jangan minta bantuan siapapun, apalagi dari surga. Berhenti. Pendeta-pendeta berhenti, doakan orang lain. Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Akhir-akhir ini di sosial media, tanggapan terhadap argumen-argumen saya itu benar-benar membuktikan bahwa Protestantisme itu perusak kekristenan nomor 1 di muka bumi. Saya akan mengajak kita kali ini untuk melihat doa kepada Orang Kudus dan teologi satu ayat. Ketika kitab suci menjadi buku resep. Ketika teologi ini ditetapkan oleh nada suara, ya, ada yang mengira bahwa kebenaran itu soal volume. Ya, begitu kasih naik volume, kalau volume lebih ini, itu kamu lebih benar. Makin lantang, makin alkitabiah. Makin agresif menyebut orang bodoh, makin dianggap paham doktrin. Apakah demikian cara Yesus berkhotbah di bukit? Atau mungkin para rasul mengajar jemaat sambil menyebut mereka tolol? Kalau tidak sepakat, saya pikir tidak. Tapi hari ini kita berhadapan dengan jenis baru teolog, bukan pewarta Injil, melainkan komentator keras kepala yang mengira Alkitab adalah buku petunjuk mesin pembuat kopi. Semua harus eksplisit, tidak boleh ditafsir, apalagi dikontemplasikan. Shalom saudara, welcome back to the darkness of Catholicism. Di video ini saya akan mengobrak-abrik kosmos gereja Katolik mengenai berdoa lewat perantaraan Orang Kudus yang dibangun melalui narasi pengajar kultus Katolik Roma. Siapa lagi kalau bukan Patrice Allegro. Dia mengutip banyak sekali ayat Alkitab, kemudian dia tafsir dengan sudut pandang filsafatnya yang lebih berkesan eisegesis bukan exegese, karena terlihat dari kesimpulan-kesimpulan yang dia tarik dari setiap premis dalam setiap argumen itu selalu memiliki lompatan logika. Tapi coba kita bedah secara teologis dan alkitabiah. Pertama, benar bahwa tubuh Kristus tidak terbagi atau terpisah oleh kematian. Semua orang percaya, baik yang hidup maupun yang telah meninggal dunia dalam Tuhan, tetap bersatu secara rohani dalam Kristus. Tapi apakah itu berarti kita boleh berkomunikasi dan meminta syafaat kepada mereka yang telah meninggal? Tentu tidak. Inilah lompatan logika dari Allegro yang pertama. Apakah karena semua orang percaya itu hidup di hadapan Allah, maka orang percaya yang masih hidup di bumi ini, di dunia ini, itu bisa berdoa kepada Allah melalui orang percaya yang sudah enggak hidup di dunia ini? Kan tidak. Bagaimana bisa kalau iya? Dari mana Allegro tarik kesimpulan itu? Teman-teman, ini bukan soal kita menyangkal bahwa mereka hidup di hadapan Allah, ya tidak. Tapi soal apakah kita diberi izin dan diberi akses oleh Allah untuk berinteraksi dengan mereka. Allegro mengutip pertama Korintus 12 ayat 12-27 yang mana memang itu berbicara tentang tubuh Kristus. Tetapi konteksnya sangat jelas. Paulus sedang berbicara kepada jemaat yang masih hidup di dunia kala itu tentang bagaimana mereka saling melayani sebagai satu tubuh Kristus. Tidak ada indikasi dalam ayat itu yang membenarkan komunikasi dengan anggota tubuh yang sudah berpindah alam. Jadi kitab suci sudah turun menjadi buku manual untuk merakit lemari. Pesan perawat dari IKEA semuanya dicabut, dia datang kembali untuk pasang kembali. Itu manualnya berupa Alkitab. Protestan ini merendahkan kitab suci, ya. Orang Katolik menyebutnya kitab suci, kemudian Protestan datang menyebutnya Alkitab doang. Beda kan kitab suci dan Alkitab. Dari sini saja kita sudah tahu sensenya menurun. Jadi Protestan itu merendahkan kekristenan menjadi sekedar baca buku lalu buat. Itu resep masak-memasak, ya. Alkitab tapi seolah buku resep. Ketika kita berbicara doa kepada para kudus, sang penentang menuntut mana ayatnya, sebutkan pasalnya, jangan tafsir. Luar biasa. Seolah-olah iman kita ditentukan oleh daftar langkah-langkah literal seperti 1. Potong Yesus setebal pengantara tunggal. Kedua, tambahkan 2 ayat Paulus, aduk rata. Ketiga, panggang di bawah suhu metafisika tidak jelas, nominalistik misalnya. Yang keempat, sajikan hangat dalam kebencian kepada tradisi. Dengan standar ini, doktrin Trinitas pun harus dibuang, karena tidak ada satu ayat pun yang menyebut Allah Tritunggal. Tapi tentu mereka tidak akan sejauh itu. Mengapa? Karena kitab suci bukan buku resep. Ia adalah wahyu yang hidup.
dibaca dalam terang Roh Kudus, tradisi gereja, dan akal budi manusia. Berikutnya, ketika argumen jadi cermin, penyerang menuduh saya melompat logika, menarik kesimpulan dari kehampaan, tapi menarik larangan terhadap doa para kudus dari Ulangan bab 18 yang bicara tentang perdukunan, atau dari Yesaya 63, Abraham tidak mengenal kami. Sayang sekali saya minta kutipan misalnya dari Perjanjian Baru tidak ada satu pun, bukan? Apakah itu tidak sama kreatifnya? Mari kita jujur, ini bukan tentang logika, ini tentang alergi terhadap apapun yang tidak masuk dalam daftar satu-satu. Dia tidak bisa menerima bahwa Kristus bisa membuka pintu pengantaraan kepada tubuhnya sendiri. Karena bagi dia, tubuh Kristus itu organisasi terputus. Protestan itu memang terputuskan dari suksesi apostolik. Ini paham mendalam yang harus diketahui orang Katolik. Kalau mati, putus hubungan. Anatema sih, tidak ada metafisika. Hanya statistik spiritual. Betapa malangnya menjadi orang Protestan. Yang ketiga, kasih tanpa kontak, doa tanpa komunitas. Egoisme tingkat tinggi Protestan. Kalau memang ini teologi Protestan, pendeta-pendeta tangkap ini. Kamu pun teologi begitu merusak kemanusiaan. Kamu berdiri kemurnian Alkitab tapi merusak kemanusiaan. Oke, kita diskusikan. Sang penentang tampak sangat takut kalau para kudus mendengar doa kita. Alasannya, nanti salah paham, nanti menyamai Kristus, nanti jadi arwah. Jadi solusinya, hapus saja seluruh konsep tubuh Kristus yang hidup. Biarkan iman kita menjadi hubungan privat antara saya dan Tuhan. Jadi pendeta-pendeta, kalau memang ini teologi kalian, bertobatlah. Dan tolong jangan minta bantuan siapapun, apalagi dari surga. Berhenti. Pendeta-pendeta berhenti doakan orang lain. Berani ke tidak? Padahal bahkan Santo Paulus berkata, berdoalah satu dengan yang lain. Tapi rupanya itu hanya berlaku jika masih ada KTP dan nafas. Setelah itu, kasih pun pensiun. Luar biasa. Jadi Protestan itu hanya kamu hidup. Mati orang sompake. Buang di got, orang Kupang bilang. Wahyu dan lilin, masalah estetik atau etik. Satu lagi, devosi dianggap penyembahan karena kami menyalakan lilin, menyanyi dan menyebut nama santu. Menurut logika ini, jika Anda mencium foto ibu Anda dan mengucapkan terima kasih, Anda sedang menyembah dia. Oke, kita tidak usah tanggap ini recehan. Selamat datang di dunia hitam putih, di mana simbol tidak punya makna, hanya literalitas yang suci. Jadi saya menunjukkan bahwa Protestantisme itu merusak kekristenan, menjadikan kitab suci yang tempat sejatinya ada di dalam liturgi menjadi buku resep masak-memasak. Jadi penentang saya mengatakan bahwa Masako tidak ada jam pakai Masako. 1 jam bicara tanpa menyentuh ajaran. Mari kita jujur ya. Para pendeta tolong tegur ini satu. Merendahkan kekristenan. Video sang penentang tidak pernah membahas konsili ekumenis, katekismus gereja Katolik, tradisi Bapak Gereja, teologi metafisika kasih dan partisipasi, struktur tubuh mistik Kristus. Tidak. Yang dibahas hanya allegro tidak bisa logika. Allegro tidak bisa logika, bodoh, ya, katrom sesat. Ini teologi atau Protestantisme keluar di situ. Itu asli Protestan keluar. Ya. Kalau kamu bicara tentang Trinitas, kamu bicara tentang ketuhanan Yesus, itu kamu bicara ajaran Katolik yang kamu kutip. Tapi kalau mulai seperti ini, itu Protestan pun asli keluar. Jadi berhenti jadi Protestan, saya bilang. Kalau itu dianggap membantah ajaran Katolik, maka saudaraku, bahkan komentar netizen YouTube yang berkata, kami beda pendapat tapi saling mendoakan, itu jauh lebih bermutu. Jadi doa kepada para kudus bukan lahir dari ketakutan akan kesendirian, melainkan dari cinta yang menyatukan semua anggota tubuh Kristus. Yang hidup, yang menderita, dan yang telah menang. Kami tidak menyembah mereka. Kami hanya percaya bahwa kasih tidak mati dan doa tidak punya batas waktu. Jadi Padre Smith minta bantuan Deking Gadas untuk membantu menyerang gereja Katolik karena serangan Anda seperti macan ompong. Dan jika Anda merasa itu sesat karena tidak eksplisit satu ayat pun, maka barangkali sudah waktunya Anda bertanya, apakah saya menyembah Kristus atau hanya menyembah tafsir pribadi saya terhadap huruf mati? Jadi, jika ocehan 1 jam penuh sindiran pribadi disebut teologi, seperti juga hal yang sama dilakukan oleh Deking Gadas, maka renungan TikTok anak remaja anak sekami di Paroki Assumpta Kota Kupang yang menyebut Yesus sebagai sahabat lebih layak disebut kitab suci. Peringatan untuk Protestan-Protestan yang merendahkan kitab suci sekedar menjadi buku resep masak-memasak
sekali lagi merendahkan kekristenan, baru kita omong son mau dengar, bilang logika son bisa. Begitu mau bantah ajaran Katolik, tidak mau bantah ajaran Katolik, tapi bantah orangnya. Mau membungkam Patrice Allegro kah? Selamat datang di dunia survival of the fittest. Hukum rimba dalam Protestantisme benar-benar berlaku di sini. Jadi orang Katolik kita semua bisa sadar kan, Protestan itu hanya seperti orang yang tinggal di hutan, tidak ada hukum, baku rebut saja. Siapa yang teriak paling keras, dia yang menang menjadi otoritas. Menyedihkan sekali ya. Saya harap Patrice Allegro saja yang bicara seperti ini. Imam-imam yang lain, saudara-saudaraku yang lain, mari kita mendoakan saudara-saudara terpisah kita sesuai dengan himbauan Paus Leo ke-14. Karena kerusakan ini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Hanya Roh Kudus saja yang bisa menyadarkan orang-orang seperti ini.